Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Di dunia yang dipenuhi petualangan dan kekuatan tak terbayangkan, nama Rox menggema sebagai legenda yang menakutkan sekaligus memukau. Chapter terbaru ini membuka tabir tentang sosok Rox, seorang bajak laut yang tidak hanya kuat tetapi juga penuh misteri. Dengan cover yang menampilkan kru topi jerami berjalan di tangga atas suatu kota dengan color split yang memukau, cerita ini membawa kita ke masa lalu, ke masa ketika Rox menggemparkan dunia dengan aksinya yang luar biasa di Sazerac. Cerita ini berlanjut dari flashback di Sazerac, mengungkap sisi lain dari Rox yang membuat siapapun terpana. Poin pertama yang terungkap adalah keunikan Rox sebagai pendekar pedang. Bukan sembarang pendekar, serangan pedangnya mampu melepaskan gelombang kejut yang dahsyat, menghancurkan apapun di hadapannya. Apakah ini karena kemampuan haki yang luar biasa atau buah iblis tertentu? Hingga kini, misteri itu belum terpecahkan. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan ini menjadikan Rox sebagai sosok yang tak bisa dianggap remeh. Bayangkan, sebuah tebasan pedang yang tidak hanya memotong, tetapi juga mengguncang tanah dan udara di sekitarnya. Benar-benar kekuatan yang menakutkan. Oke, lanjut ke poin berikutnya yang tak kalah mencengangkan. Rox, seorang diri, melakukan aksi yang nyaris tak masuk akal, menculik 5 raja dalam pertemuan referee di Marijoas. Ya, Marijoas, tempat yang bisa dikatakan sebagai sarang musuh bagi para bajak laut. Referee adalah acara penting yang dihadiri para pemimpin dunia, dijaga ketat oleh pasukan pemerintah dunia. Namun, Rox tidak hanya berhasil menyusup ke tempat ini, ia juga menculik 5 raja tanpa ada yang mampu menghentikannya. Aksi ini menunjukkan betapa beraninya Rox, sekaligus betapa kuatnya ia sebagai seorang bajak laut. Bisa dibayangkan betapa kacaunya situasi di Marijoas saat itu, ketika seorang bajak laut berani menantang otoritas tertinggi dunia. Tapi tunggu dulu, cerita belum berakhir. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa Rox berhasil bertemu langsung dengan Imo, sosok paling misterius dan rahasia di pemerintahan dunia. Pertemuan ini tidak terjadi di ruang tahta seperti yang dialami Raja Cobra yang tewas hanya karena melihat Imo, melainkan di Taman Bunga, sebuah tempat yang bahkan mungkin tidak diketahui oleh banyak orang di Marijoas. Ini menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan Rox tentang rahasia-rahasia dunia. Yang lebih gila lagi, Rox tidak hanya selamat setelah bertemu Imo, tetapi ia juga berani berjanji akan kembali lagi. Sebelum pergi, dengan santainya, ia berkata kepada Imo bahwa ia adalah penggemar Davy Jones. Bayangkan, seorang bajak laut berhadapan dengan sosok paling rahasia di dunia, namun tetap hidup dan bahkan meninggalkan pesan yang begitu berani. Bagian akhir dari cerita ini mengungkap bahwa setelah meninggalkan Elbaf, Rox berhasil menaklukkan Pulau Hachinosu. Menariknya, saat berada di referee, Rox belum menjadi raja atau pemimpin Hachinosu. Ia benar-benar seorang tamu tak diundang yang berhasil menyusup dan membuat kekacauan di Marijoas. Penaklukan Hachinosu setelahnya menunjukkan ambisi Rox yang tak pernah surut. Pulau ini, yang kemudian dikenal sebagai sarang bajak laut, menjadi bukti bahwa Rox tidak hanya kuat, tetapi juga mampu membangun kekuatan yang disegani. Flashback ini benar-benar memukau, menggambarkan Rox sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan. Namun, cerita ini juga menjadi pengantar menuju insiden God Valley, peristiwa yang membuat Rox lenyap tanpa jejak.
banyak misteri yang masih menyelimuti peristiwa ini, termasuk bagaimana Rocks bertemu dengan ibu Kurohige dan bagaimana anak dari sosok sebesar Rocks bisa memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan seperti Kurohige. Semua ini membuat kita semakin tidak sabar untuk mengetahui kelanjutan cerita. Rocks adalah legenda yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh dengan keberanian dan misteri. Dari serangan pedangnya yang menghasilkan gelombang kejut, pencurikan 5 raja, pertemuan dengan Imo, hingga penaklukan Hachinosu, setiap aksi Rocks menunjukkan bahwa ia adalah bajak laut yang tak tertandingi. Namun, di balik kekuatannya, ada kelemahan dalam krunya yang kurang loyalitas yang mungkin menjadi titik balik dalam kisahnya. Flashback ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di God Valley dan bagaimana nasib Rocks berakhir. Cukup itu spoiler chapter 1155. Mimin ingatkan, bagi yang mau lanjut pembahasan Mimin pada video sebelumnya, silahkan lanjut. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana. Keadaan Fujitora bersama armadanya di lautan kembali mendapat sorotan. Berdasarkan pembahasan admin sebelumnya, Fujitora diberi tugas menuju Pulau Karibari untuk membantu Ryogugyu yang sedang bertempur melawan Cross Guild. Namun, karena adanya kebocoran informasi, Bagi memerintahkan para organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Cross Guild untuk mengepung Fujitora di tengah perjalanan. Pengepungan berhasil dilakukan, tetapi bukan berarti mereka mampu mengalahkannya. Sang admiral berkekuatan gravitasi itu terlalu kuat untuk dilawan. Para pemimpin dari organisasi dunia bawah naik ke kapal Fujitora untuk bertarung langsung menghadapinya. Namun, satu persatu dari para pemimpin itu berhasil ditumbangkan. Kini, yang tersisa hanya tinggal satu orang saja. Orang itu pun mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki, sedangkan Fujitora masih bertarung dengan tenang dan santai. Sementara itu, dari kapal salah satu organisasi dunia bawah, seorang anak buah melihat keadaan di kapal Fujitora. Dia pun tahu bahwa para pemimpin organisasi dunia bawah itu telah berhasil dikalahkan dan hanya tersisa satu orang yang sudah sangat terdesak. Jadi, bawahan itu segera mengambil Denden Mushi untuk memberi laporan singkat kepada Bagi tentang keadaan di sana. Bagi yang mendengar itu langsung terkejut dan panik karena dia tahu bahwa sebentar lagi Fujitora akan tiba di Pulau Karibari. Alasan mengapa Bagi panik adalah karena jika ada dua admiral sekaligus yang harus dihadapi Cross Guild, maka dia menduga hal itu akan berakibat buruk. Bagi pun mulai melihat pertarungan Mihawk melawan Ryogugyu dari kejauhan. Di sana, tampak Mihawk sedang sangat unggul. Untuk menenangkan dirinya sendiri, Bagi berkata bahwa mungkin saja, walau vegetarian, Cross Guild akan tetap mampu untuk menang. Jadi, Bagi mencoba untuk percaya pada kekuatan organisasinya, khususnya pada kekuatan Mihawk sebagai orang terkuat di sana. Di suatu tempat tak jauh dari Red Line, markas dunia bawah yang dikenal sebagai Umid menjadi pusat perhatian. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sebuah pertemuan penting berlangsung di sana, melibatkan para pemimpin organisasi dunia bawah yang tidak berafiliasi dengan Cross Guild. Dunia bawah memang memiliki jaringan yang luas dan rumit, sehingga tidak semua pihak memilih untuk bergabung dengan Cross Guild. Rapat ini dihadiri oleh semakin banyak pemimpin organisasi yang berkumpul untuk membahas berbagai kemungkinan akibat kekacauan di Mary Geolize. Mereka juga membicarakan kabar tentang pertempuran sengit di Pulau Karibari. Ada dua skenario utama yang menjadi fokus diskusi. Pertama, jika Cross Guild berhasil mengalahkan serangan besar angkatan laut, reputasi organisasi itu akan melonjak di seluruh dunia. Dan beberapa pemimpin yang hadir mungkin akan memilih bergabung untuk meraup keuntungan. Kedua, jika Cross Guild kalah, keseimbangan dunia bawah akan terguncang, memaksa mereka mencari organisasi baru untuk menggantikan kekuasaan Cross Guild. Apapun hasilnya, mereka sepakat bahwa situasi dunia saat ini semakin menarik untuk diikuti. Sementara itu, di Pulau Hachinosu, perang besar terus berlangsung dengan beberapa pertarungan yang mencuri perhatian.
Beckman. Salah satunya adalah duel sengit antara Ben Beckman dan Kizaru. Setelah Shiryu meninggalkan lokasi, Kizaru muncul dan langsung menyerang Ben Beckman. Keduanya kini bertarung jarak dekat dengan Kizaru menggunakan pedang cahaya ciptaannya, sementara Ben Beckman memperkuat senapan dan kedua tangannya dengan Busoshoku Haki. Di sisi lain, dalam bangunan tengkorak, Komandan Titans nama Lime Juice tengah berhadapan dengan Avalo Pizarro. Pertarungan ini membuat Pizarro tak bisa mengendalikan Pulau Hachinosu sepenuhnya karena fokusnya terpaku pada Lime Juice. Meski Pizarro mampu mengendalikan ruangan tempat mereka bertarung, Lime Juice memanfaatkan Kenbun-shoku Haki yang tajam untuk memahami lingkungan sekitar, dipadukan dengan Busoshoku Haki yang kuat untuk melancarkan serangan sehingga mampu bertarung secara efektif meski berada di wilayah kekuasaan musuh. Di area luar, pertempuran epik antara Shanks dan Kurohige masih berlangsung. Di tengah situasi ini, Shiryu yang sempat menghilang mendekati Kurohige bukan untuk membantu atau mengganggu, melainkan untuk menanyakan langkah selanjutnya. Kurohige menyatakan bahwa sudah waktunya untuk melaksanakan rencana tertentu. Shiryu menyadari adanya perubahan dalam kepribadian Kurohige yang kini menyerupai Rocks Deshebek, ayahnya. Mendengar perintah tersebut, Shiryu segera bergegas menuju bangunan tengkorak. Shanks yang tidak mengetahui rencana mereka berusaha menghentikan Shiryu untuk menggagalkan niat tersebut. Namun, Devon menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melindungi Shiryu, memungkinkan Komandan Titans divisi Kedut Ayers berhasil memasuki bangunan tengkorak guna menjalankan rencana mereka. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!